Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita di pagi ini, masih membahas kitab Qawaidul Arba'. Dan kemarin kita sudah menjelaskan muqaddimah dari kitab Qawaidul Arba'. Kita masuk pada kaedah-kaedah, dan ini penting dipahami karena kaedah-kaedah ini menyangkut akidah kita. Sekali lagi saya minta antum menghafal matannya, kemudian di store sama ustadz yang bimbing antum di pagi hari itu. Kita masuk al-qaidatul ula, kaidah yang pertama dari Qawaidul Arba' ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Perhatikan kaidah yang pertama, an ta'lama, agar engkau mengetahui, annal kufar, bahwa orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukirruna, mereka menetapkan, bi annallaha, bahwasannya Allah huwal khaliq, dia adalah sang pencipta, al mudabbir, sang pengatur, wa anna dzalika, dan yang demikian itu, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Adapun dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamlikus sam'a wal absar, siapa orang yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa pula yang mengeluarkan dari kehidupan kepada kematian, dari yang hidup. Wa man yukhrijul hayya, dan siapa pula yang menghidupkan dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, atau sebaliknya, mematikan dari kehidupan. Wa man yudabbirul amra, dan siapa pula yang mengatur seluruh urusan alam semesta ini. Fasayaquluna Allah, maka mereka orang-orang musyrik itu akan mengatakan Allah. Fakul, katakan, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa. Baik, perhatikan kaidah ini, maksudnya apa? Syekh di sini mencantumkan dalam Qaidatul Arba' ini, dalam kaidah pertama. Jadi Syekh ini mengatakan, kalau orang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid itu ada tiga. Yang pertama rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu tauhid yang berkenaan dengan semua perbuatan Allah. Jadi mengesahkan Allah dalam perbuatannya, itu disebut rububiyah. Seperti Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, dan begitu seterusnya. Pokoknya semua perbuatan Allah
yang harus kita esakan, itulah disebut rububiyah artinya. Tetapi uluhiyah itu justru kembali kepada ibadah kita, perbuatan kita manusia yang kita esakan kepada Allah. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, dan semua ibadah ketika kita tujukan hanya untuk Allah itu disebut uluhiyah. Yang ketiga baru tauhid asma dan sifat, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Jadi rangkumannya, tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Tauhid uluhiyah mengesahkan peribadatan kita kepada Allah. Dan tauhid nama dan sifat bagi Allah itu artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat-sifatnya. Tiga tauhid ini harus ada pada kita. Kalau satu saja lepas dari kita, maka dipertanyakan keyakinan kita tentang Islam. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengatakan bahwa orang-orang kafir dulu, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu, mereka meyakini bahwa apabila ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, pasti mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rizki, mereka juga akan mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka akan mengatakan Allah. Masalahnya, mereka yakin bahwa yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai alam semesta Allah, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Itu masalahnya. Mereka justru mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Imran. Imran ini punya ayah namanya Husain. Makanya Imran ibn Husain. Jadi Nabi SAW berdialog dengan Husain ini. Ketika itu masih musyrik. Ya Husain, kata Rasul, kam ta'bud ilahan fil ardi, kam ilahan ta'bud fil ardi. Berapa banyak sebenarnya Tuhan yang kau sembah di bumi ini? Rasul bertanya kepada Husain, berapa banyak Tuhan yang kau sembah di bumi ini? Maka kata Husain, sab'an, kami menyembah 7 Tuhan, kata. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 6 ada di bumi, yang 1 ada di langit. Jadi kata Husain, kami menyembah 7 Tuhan. Yang 6 Tuhan ada di bumi, yang 1 Tuhan ada di langit. Kemudian Rasul bertanya lagi, mana di antara Tuhan-Tuhanmu itu yang paling kau takuti dan yang paling kau harapkan kalau engkau berdoa ijabahnya? Apakah 6 Tuhan yang ada di bumi yang kau takuti, yang kau harapkan juga keinginanmu dikabulkan mereka, ataukah Tuhan yang ada di langit? Maksudnya Tuhan yang di langit itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Husain, ya tentu Tuhan yang di langit itulah Tuhan yang paling aku takuti dan paling aku harapkan setiap doa-doaku dikabulkan. Kemudian kata Nabi SAW, seandainya kamu meninggalkan Tuhan yang 6 itu, kemudian fokus dengan Tuhan yang ada di langit, apakah Tuhan-Tuhan yang 6 ini akan protes? Kemudian Husain mengatakan, tidak wahai Muhammad, karena Tuhan yang ada di langit jauh lebih kuat dibandingkan Tuhan yang ada di bumi. Maka Rasul mengatakan, ya Husain, kalau engkau yakin bahwa Tuhan yang ada di langit maksudnya Allah itu lebih kuat, yang kau takuti dan kau harapkan semua doa-doamu dikabulkan, tinggalkanlah Tuhan yang ada di bumi yang 6 itu, fokus ke yang di atas. Gimana menurutmu? Akhirnya kemudian Husain pun setelah mendapatkan penjelasan dari Rasul, masuk di akal. Akhirnya dia masuk Islam, Husain ini. Perhatikan perbincangan Nabi SAW dengan Husain ini. Jadi orang-orang musyrik di zaman jahiliyah itu, di satu sisi mereka meyakini adanya Tuhan yang ada di langit,
bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi di sisi lain mereka menduakan Tuhan yang ada di langit dengan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi. Mereka masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, padahal kalau dalam kondisi mereka kesulitan, mereka menyembah Allah, berdoa kepada Allah dengan cara ikhlas. Itulah yang kata Syekh di sini, kalau hanya meyakini tauhid rububiyah saja, bahwa Tuhan yang ada di langit, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki, mengatur, dan begitu seterusnya, sementara engkau belum meninggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi, itu belum memasukkan kau ke dalam Islam. Karena yang namanya tauhid rububiyah itu adalah tauhid fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Ingat ya, tauhid rububiyah itu tauhid fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Saya buat analogi kayak gini biar antum paham. Kalau ada orang di hutan belantara, ada orang primitif lah kan, orang-orang yang hidup di hutan belantara itu namanya orang primitif, orang-orang yang nggak pakai baju tuh, kadang-kadang pakai koteka saja. Tidak ada ustadz yang ke hutan berdakwah kepada mereka, tidak ada kiai tuan guru yang berdakwah Islam kepada mereka. Murni mereka itu tidak tahu soal agama. Mereka dilahirkan di situ, bapak buyut mereka juga di situ, tidak tersentuh dengan agama manapun. Tidak mungkin kemudian orang-orang yang dalam hutan belantara itu tidak meyakini adanya Tuhan. Pasti fitrahnya akan menggiring mereka mencari Tuhan. Kalaupun tidak ada ustadz yang sampai kepada mereka menjelaskan soal Tuhan, tapi fitrah mereka akan menggiring mereka mencari Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah orang-orang yang ada di hutan-hutan belantara itu, sebagian mereka ada yang menyembah pohon, sebagian mereka ada yang menyembah akar-akaran, batu-batuan, dan begitu seterusnya. Kenapa coba? Mereka sampai mendewakan pohon ini, pohon itu, batu ini, batu itu. Karena naluri fitrahnya itu, naluri fitrah dia itu mencari bahwa dia tidak mungkin tercipta begitu saja, pasti ada sang pencipta di sana. Makanya nalurinya itulah, atau disebut dengan fitrah itulah, yang kemudian mereka mencari-cari siapa pencipta saya itu. Cuman karena tidak ada yang menjelaskan siapa Tuhannya, makanya salah ketika mengambil sesembahannya. Akhirnya pohon disembah, binatang disembah, batu disembah, gitu kan. Tapi dari sini kita tahu bahwa ada naluri fitrah, bahwa manusia itu dibekali rububiyah, bahwa di sana ada sang pencipta, di sana ada sang pemberi rizki, di sana ada sang penghidup dan pemati, sang penguasa alam semesta. Tahu itu, padahal tidak ada ustadz yang masuk ke dalam hutan itu. Dari sini bahwa rububiyah itu fitrah. Semua manusia, tidak mukmin, tidak kafir, mereka meyakini tentang rububiyah itu, bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Termasuk orang-orang yang dalam hutan belantara yang saya contohkan itu. Lah makanya kemudian Syekh di sini mengatakan orang-orang kafir itu, mereka mengakui bahwa Allah itu pencipta, pengatur, penguasa, dan begitu seterusnya, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena tauhid rububiyah saja tidak cukup, harus ada tauhid uluhiyah. Seolah-olah Allah ingin katakan dalam surah Yunus 31 ini, kalau kalian sudah mengakui yang menciptakan kalian Allah, kalau kalian mengakui bahwa yang mengatur alam semesta ini Allah, kalau kalian mengakui bahwa yang menghidupkan dan mematikan ini Allah, lah kenapa kalian malah menyembah kepada selain Allah? Sembahlah Allah yang menciptakan kamu, harusnya seperti itu. Nah, inilah maksudnya orang-orang musyrik itu ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang jahiliyah itu, seolah-olah Rasul ingin katakan, kalian yakin bahwa yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang menguasai Allah, kenapa kalian menyembah Lata, Uzza, Manat, Saif, Nailah, dan berhala-berhala yang lainnya? Harusnya pencipta alam semesta itulah yang berhak untuk diibadahi, bukan di luar daripada sang pencipta yang kalian ibadahi. Dari sini kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan
bahwa semata-mata meyakini rububiyah itu tidak cukup, kecuali harus ada uluhiyah. Tadi saya sudah katakan rububiyah itu beriman kepada Allah dari segi perbuatan, kalau uluhiyah itu beriman kepada Allah atau mentauhidkan Allah dari segi peribadatan kita kepada Allah. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kata Syekh di sini, an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Agar engkau tahu bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasul itu mereka juga menetapkan bahwa sang pencipta dan pengatur itu Allah, tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Coba logika yang lebih jelas lagi biar antum paham. Coba antum tanya kepada orang-orang yang di luar daripada Islam, selain ahli kitab ya, selain Yahudi ataupun Nasrani, antum tanyalah kepada orang-orang yang beragama yang mereka menyembah berhala. Tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Tuhan. Ya mungkin bahasa kita Allah kan itu, bahasa mereka mungkin dewa atau apa kan itu ya. Siapa yang mengatur? Ya dewa itu. Siapa yang ini dewa? Pasti mereka akan menyebut-nyebut dewa itu menurut mereka Tuhan. Artinya kan ada fitrah rububiyah bahwa tidak mungkin mereka hidup tanpa pencipta. Pasti mereka meyakini mereka itu hidup dengan adanya pencipta. Mereka yakin bahwa yang menciptakan saya mungkin dewa ini, dewa itu, maksudnya Tuhan itu kan. Itulah namanya rububiyah namanya. Tapi apakah kemudian mereka dikatakan muslim karena mereka meyakini bahwa yang menciptakan adalah Tuhan, yang mengaturlah Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak menguluhiyahkan Allah. Mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecuali mereka bersyahadat. Itulah uluhiyah namanya, la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru jelas mereka harus membuang sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah, kemudian menetapkan hanya satu Tuhan saja. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah ke orang-orang Quraisy itu, orang Quraisy kan sesembahannya banyak, kawan. Ya, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah, macam-macam sembahan itu. Bahkan Khalid bin Walid ketika menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah itu ada 350 berhala lebih dalam Fathu Mekah itu, yang ditumbangkan oleh pasukan Nabi dalam Fathu Mekah itu. Jadi Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah bukan hanya dari rububiyah, tapi dari segi uluhiyah juga. Bukan hanya sekedar kalian meyakini bahwa yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang menguasai Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberikan rezeki. Bukan hanya sekedar itu kata Rasul, tapi sembah juga Allah. Tinggalkanlah patung-patung itu. Sudah tinggalkan patung-patung itu. Seperti tadi kisahnya siapa? Dialog Rasul dengan Husain kan gitu ya, yang mengatakan kami punya 7 Tuhan, yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Kata Rasul, tinggalkan yang 6, cukup yang 1 saja. Lah Rasul ingin mengatakan seperti itu kepada orang-orang musyrik. Sudahlah, tinggalkan Lata, Uzza, Manat itu. Kalau kalian meyakini menciptakan Allah, sembah yang menciptakan kalian, sembah yang mengatur kalian, sembah yang menguasai kalian. Tapi apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahid inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini dan hanya terfokus kepada satu Tuhan saja? Ini agama aneh kata mereka. Apakah kami harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat kemudian fokus menyembah Tuhan? Wahai Muhammad, ini agama aneh ini namanya. Oh enggak katanya. Tapi logikanya di sini ikhwan, ketika mereka kemudian di saat genting-gentingnya ada masalah, orang-orang musyrik Arab itu tidak pernah menghadapkan wajah mereka ke Lata, Uzza, Manat, tetapi mereka menghadapkan wajah kepada Allah. Contoh umpamanya kisahnya Abdul Muthalib. Contohkan kisah Abdul Muthalib. Jadi ketika Abdul Muthalib ini berdialog dengan Raja Abraha, Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya itu. Jadi Abraha ini bertanya kepada orang-orang, siapa sayyidnya wilayah sini katanya, siapa tuannya wilayah sini? Maka orang-orang mengatakan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Maka dipanggillah kemudian kakeknya Rasul itu berhadapan dengan Abraha. Di situ terjadi dialog ya. Abdul Muthalib pakai bahasa Arab, Abraha pakai bahasa Ethiopia, kan tidak nyambung tuh.
Akhirnya menggunakan penerjemah. Lah, ketika terjadi dialog, kemudian Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib soal bagaimana pendapat dia bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya Abraha itu kan dibandingkan orang-orang musyrik Arab kan lebih dekat kepada kita, karena dia kan agamanya Nasrani. Sementara orang Arab itu umumnya musyrik. Ya. Tapi kenapa Allah tidak izinkan dia menghancurkan Ka'bah? Justru dikirim burung ababil, coba. Karena 50 hari setelah penyerangan itu lahir Nabi. Jadi Allah tidak izinkan Ka'bah dihancurkan Abraha karena 50 hari setelahnya lahir Nabi SAW. Tapi bukan itu masalahnya. Jadi Abraha ini bertanya kepada Abdul Muttalib soal pendapat dia, bagaimana kalau kau hancurkan Ka'bahmu itu? Disangkanya Abraha, Abdul Muttalib akan membela dan merengek-rengek, jangan kau hancurkan. Enggak, rupanya dia tenang-tenang saja. Justru dia berbicara soal lain dan mengatakan, wahai Abraha, anak buahmu mencuri 200 untaku, kembalikan. Kata Abraha, Ka'bahmu mau kuhancurkan, kok pula bicara unta, katanya. Dari sini lihat, perhatikan ucapan Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib kepada Abraha? Dia mengatakan, adapun Ka'bah itu falahu rabbun yahmi. Adapun Ka'bah itu ada Tuhannya sendiri yang akan melindungi. Ucapan Abdul Muttalib ini meyakini bahwa di sana ada Tuhan yang akan melindungi Ka'bah. Itulah namanya fitrah rububiyah namanya. Kemudian kata Abraha, baik kalau begitu ku hancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib kemudian segera pergi dari Abraha menuju Ka'bah, kemudian meminta kabilah-kabilah yang ada di sekitar Ka'bah untuk menjauh. Tapi sebelum Abdul Muttalib meninggalkan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah. Padahal di dalam Ka'bah itu banyak patung, ada Lata, ada Uzza, bahkan Hubal itu di dalam Ka'bah tuh. Tapi Abdul Muttalib tidak meminta kepada Hubal yang ada dalam Ka'bah, justru mengangkat tangan ke langit dan mengatakan, ya Rabb, lindungilah Ka'bah dan Mekah. Lihat, orang-orang musyrik Arab itu di waktu mereka susah, mereka menghadap kepada Allah dan berdoa dengan ikhlas. Artinya meyakini bahwa di sana ada Tuhan, di langit itu ada Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur. Masalahnya mereka tidak mau menyembah Tuhan yang ada di langit, malah menyembah Tuhan yang ada di bumi. Padahal mereka meyakini bahwa Tuhan di langitlah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan begitu seterusnya. Maka kata Syekh, kalau hanya semata-mata meyakini rububiyah, belum memasukkanku ke dalam Islam, katanya. Harus adanya uluhiyah. Apa sasaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kaidah pertama ini? Sasarannya untuk siapa? Begini ikhwan, kita lihat hari ini, ya, orang-orang yang datang ke dukun, mereka bukan orang kafir, mereka orang yang mengaku Islam. Bahkan pak dukunnya sendiri KTP-nya Islam, kan? Pak dukunnya lo KTP-nya Islam, yang datang ke dukun juga orang Islam, yang membuat jimat orang Islam, yang mengkonsumsi jimat juga orang Islam, yang datang ke kuburan, yang dipendam dalam kuburan itu yang kononnya wali-wali, orang-orang soleh, mereka juga orang Islam. Yang datang ke kuburan juga orang Islam. Mereka orang Islam, kan? Mereka yang datang-datang ke kuburan, ke dukun, meminta jimat, tangkal dan yang lainnya itu semua orang Islam, KTP-nya Muslim. Kalau dikatakan kafir marah mereka. Ya. Artinya bahwa kalau mereka, kita katakan kepada orang yang datang ke dukun itu, kamu yakin enggak yang menciptakan Allah? Pasti mereka mengatakan, yakinlah yang menciptakan saya Allah. Yakin enggak yang memberikan rizki kepada kamu Allah? Ya yakinlah yang memberikan rizki Allah. Yakin yang menghidupkan matikan Allah? Yakin. Pertanyaan saya, kenapa kau datang ke dukun? Kenapa tidak langsung meminta kepada Allah? Kenapa kau datang ke kuburan meminta-minta di kuburan? Kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Kenapa kau percaya tangkal dan jimat untuk rezeki? Kenapa tidak minta rezeki kepada Allah? Gitu maksudnya. Ya, jadi semata-mata kau yakin Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang berikan rizki. Kalau tidak mentauhidkan uluhiyah, masih datang ke dukun, masih datang ke kuburan, masih datang sini, maka itu bukan ajaran Islam, bisa mengeluarkan dari Islam. Makanya Syekh di sini ingin menegaskan soal itu. Keyakinan rububiyah saja kurang,
Harus ada keyakinan uluhiyah. Tapi keyakinan uluhiyah juga kurang kalau tidak yakin dengan rububiyah. Makanya tauhid ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itulah maksudnya kenapa Syekh memberikan kaidah ini, bahwa keyakinan Allah menciptakan, mengatur dan juga menguasai serta menghidupkan, mematikan, menghancurkan dan binasakan atau yang lainnya tidak cukup kalau kita belum meluruskan uluhiyah kita. Ya, ini kaidah yang pertama. Ya, taib, saya kira ini saja satu kaidah. Saya minta antum ya, ini ada Ustaz Aswad juga. Tadi saya tanya belum ada setoran nih Ustaz. Ya, nanti saya minta setorannya. Setoran Qaidul Arba. Ini kan mumpung belum jauh nih. Kalau sudah jauh nanti malas nanti ngapalnya. Ya. Jadi kalau bisa setoran setiap hari, entah 2 baris, 3 baris kan. Nah, jadi nanti kalau selesai saya tidak langsung ke ganti kitab lain. Nanti kalau sudah selesai baru setorannya sama saya. Kalau sudah selesai kaidah yang keempat, makanya saya buat sedikit-sedikit aja, ya biar antum bisa menghafal. Wallahu alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.